Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya akan memaparkan ruang kolaborasi modul 2.3 praktek coaching kelompok 1 Supiati dan Rabiatut Adawiyah, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sumbawa. Tujuan pembelajaran khusus: calon guru penggerak dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama calon guru penggerak untuk berlatih melakukan praktek percakapan coaching dengan alur tirta. Mengapa coaching? Coaching adalah kemitraan yang dibangun dengan tujuan untuk mengantarkan seorang guru dari pembelajaran yang dilakukan sebelum di coaching menuju ke perbaharuan setelah mengalami proses coaching dengan cara mendengarkan secara aktif, mengajukan beberapa pertanyaan, memancing ide-ide baru, dan memfasilitasi perubahan yang akan terjadi setelah proses coaching selesai. Alur percakapan tirta dalam coaching. 1. Tujuan umum. Tahap awal di mana kedua pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. 2. Identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. 3. Rencana aksi. Pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. 4. Tanggung jawab. Membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Praktek percakapan coaching dengan alur tirta. Sesi pertama. Peran Coach Supiati, Coachee Rabiatut Adawiyah. Assalamualaikum Ibu Atut. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Baik Bu Supi. Dengar-dengar kemarin mau kasih waktu ke saya untuk melakukan kegiatan cooking. Rencana Ibu Atut pada pertemuan cooking hari ini tujuannya apa ya? Iya Ibu Supiati. Saya sih sebenarnya pada akhir-akhir ini ada sih masalah tapi bisa saya atasi. Tapi di sini masih terganjal di dalam hati saya. Saya kepinginnya persiapan nanti untuk ke semester genap Bu Supiati. Oh iya, berarti untuk definisi tujuan akhir dari Bu Atut untuk cooking kali ini berarti semester genap ya Bu ya? Betul Bu Supi, supaya saya menemukan ide baru dalam proses pembelajaran saya nanti Bu Supi. Dari keberhasilan pertemuan kali ini Bu Atut, tujuan akhirnya yang mau diinginkan itu seperti apa ya? Ya, saya ingin menemukan suasana hal yang baru dalam pembelajaran di kelas. Sementara ini saya hanya menerapkan pembelajaran yang monoton gitu Bu Supiati. Oh, bosan gitu ya? Iya Bu Supiati, mungkin menurut saya bosan dengan strategi pembelajaran yang saya ambil pada saat di kelas. Baiklah, jadi kesempatan apa yang Ibu Atut miliki sekarang untuk melakukan kegiatan ke depannya begitu? Ya, saya di sini ingin menerapkan suatu model pembelajaran yang nantinya di mana saya mengharuskan anak didik saya itu aktif, tidak pasif di dalam kelas, dia terus saja berbicara, mengeluarkan pendapatnya masing-masing dan tidak diam saja gitu. Jadi langkah ke depannya seperti itu ya. Kalau melihat posisi Ibu Atut sekarang, ini dari skala 1 sampai 10, kalau melihat dari Ibu Atut berada di skala angka berapa? Saya ambil di skala 7, Ibu Supiati. Oh, berarti setelah planning ke depan dari skala 7, inginnya turun naik atau bagaimana? Ya, yang jelas saya ingin naik Bu Supiati, inginnya dari angka 7
jadi 8, 9, dan pada akhirnya nanti saya bisa ke posisi ke-10. Kekuatan Ibu Atut untuk mencapai tujuan yang dimaksud itu apa, Bu Atut? Ya, kekuatan kekuatan saya nanti akan memakai tadi model pembelajaran discovery learning. Saya akan nanti memakai media Minmath supaya anak didik saya di kelas itu bisa berkreasi dan bisa berbakat gitu. Kemungkinan peluang yang bisa Ibu Atut ambil itu apa ya? Iya, di sini nanti peluang yang saya ambil itu dimunculkan oleh peserta didik Bu Supiati. Nanti dengan Minmath itu yang telah saya terapkan, di situ nanti ada keterampilan anak-anak itu cenderung bukan hanya untuk menjawab serialisan, akan tetapi mereka itu bisa jadi memakai gambar dan bisa nanti dijelaskan oleh mereka. Jadi kemampuan untuk berpikir anak itu lebih meningkat lagi. Solusinya bagaimana ketika ada hambatan? Baik Bu Supiati, solusinya nanti saya arahkan saja, nanti saya sebagai guru tidak akan langsung mendikte bahwa kamu harus begini, harus begitu kepada anak-anak. Itu enggak. Nanti saya coba misalkan ada yang anak-anak kurang paham apa yang saya jelaskan, nanti saya dekati mereka, menuntun mereka, membimbing sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar mereka, sehingga pembelajaran itu lebih bermakna dan berpihak kepada murid. Untuk hambatannya bagaimana, Bu Atut? Iya, untuk hambatannya mungkin peserta didik saya tuh kurang konsentrasi saat saya menjelaskan pembelajaran di kelas, dan dia itu hanya mendengarkan begitu saja, Bu Supiati. Apa rencana Bu Atut untuk mencapai tujuan tersebut? Iya, selain dengan menggunakan metode pembelajaran atau menggunakan media Minmath tadi, saya bisa menerapkan pembelajaran yang baru saja saya ketahui dari pembelajaran modul CGP yang berjudul sosial dan emosional pada modul 2.2. Nanti saya bisa menyiapkan nanti dengan kartu emosi Bu Supiati. Semoga anak itu bisa meluapkan perasaannya lewat kartu emosi itu. Diambil nanti apakah itu dia berperasaan senang. Nah, dari saat itulah pembelajaran itu seperti apa. Jadi dia bisa kita tahu gitu, Bu Supiati. Oh iya. Bagaimana jangka waktu untuk melakukan kegiatan ini? Nanti saya coba untuk 1 sampai 2 minggu, Bu Supiati. Menurut Ibu Atut, ukuran keberhasilan Bu Atut dalam melakukan ini apa? Iya, jadi saya tidak akan merubah rencana pembelajaran yang sudah saya buat, tapi nanti saya bisa melengkapinya dengan metode pembelajaran lain yang lebih menyenangkan lagi supaya anak-anak didik saya pada dalam pembelajaran nanti bisa menerima pembelajaran saya dengan nyaman, dengan asik, dan bisa menyenangkan. Apa komitmen Bu Atut itu sendiri? Ya, komitmen saya, ya saya sudah merencanakan tadi 1 sampai 2 minggu. Mungkin ini yang harus saya lakukan lebih awal. Iya. Ada nggak yang lain yang membantu program Ibu Atut? Ya, tentu ada Bu. Di sini lebih memegang andil di situ. Saya berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, juga ada di situ guru agama dan guru olahraga juga ikut. Kami semua berkolaborasi di situ. Apa ada tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Iya, tentu ada Ibu Supiati. Saya akan menjalankan rencana saya sesuai dengan tujuan tadi supaya apa yang saya inginkan itu bisa terwujud. Oke, baik. Sekarang bagaimana perasaan Bu Atut setelah tadi kita berbincang selama berapa menit ini? Ya, alhamdulillah setelah kita berbicara, alhamdulillah ada solusi
Dan mungkin ini akan saya terapkan nanti setelah saya melakukan pembelajaran lagi di hari-hari yang berikutnya. Iya. Semoga Ibu Atut kali ini bisa terwujud ke depannya dan aksinya berhasil dan anak bisa senang dengan pembelajaran yang Ibu terapkan dan bisa maksimal. Ya Bu Atut, Ya, insya mungkin Allah. sekian coking kita hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kita. Ya, terima kasih Bu Supiati. Ya, sama-sama Bu Atut. Refleksi diri latihan coaching. Nama Supiati, CGP Angkatan 11, Kabupaten Sumbawa. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya merasa percakapan berjalan dengan baik. Koci cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan. 2. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Hal yang perlu saya tingkatkan lagi yaitu saya perlu banyak latihan untuk meningkatkan kompetensi dalam mendengarkan dengan rasa, khususnya pada tahap mengekspresi dan merangkum. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Agar tetap dalam kondisi presensi kehadiran penuh, saya melakukan 1. Memberikan atensi penuh, mindfulness dengan menatap secara serius, melakukan posisi duduk yang baik, membuat coach merasa nyaman, rileks untuk berbicara. 2. Mencatat poin penting dalam percakapan. 3. Fokus mendengarkan, mencermati, dan merespon cerita yang disampaikan coach. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan dengan rasa, khususnya pada tahap apresiasi dan merangkum, saya perlu melakukan 1. Memperbanyak praktik percakapan coaching dengan alur tirta. 2. Mencatat kata kunci dari percakapan yang disampaikan coach. 3. Memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coach. Tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach: apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya merasa lega karena melalui percakapan coaching saya bisa menggali potensi saya yang kemudian dapat saya gunakan untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi. Selain itu, saya merasa senang karena mendapatkan pencerahan tentang pentingnya membuat rencana peningkatan strategi pembelajaran di kelas. Langkah-langkah apa saja yang perlu saya lakukan dan bagaimana saya bisa berkomitmen terhadap keputusan yang saya ambil. Demikianlah pemaparan ruang kolaborasi modul 2.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.